dari tangan penulis tercipta menembus batas menjelajah waktu dengan semangat terus melangkah menerbitkan karya untuk generasi demi kata punya kekuatan membawa perubahan melawan keterbatasan inovasi publik menciptakan dunia setiap buku yang kami terbit cerita sama kita cinta dunia baru. Dari kota ke desa bukan Jakarta inovasi yang pasti masa depan dengan cinta inovasi publik Indonesia buku-buku menginspirasi bangsa sama kita untuk dunia selamanya. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan. Bagi yang tidak berhalangan dengan ataupun ada kendala sinyal, bisa diaktifkan kameranya dan menggunakan background Zoom. Baik Bapak Ibu, bisa kita mulai acara webinar pada pagi hari ini. Jembatan Ampera berdiri megah, menjamu pempek kapal selam. Kalam bermula dengan bismillah, sembah takzim di awal salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya lah kita dapat bertemu pada pagi hari ini. Yang terhormat pimpinan CV Inovasi Publishing Indonesia beserta jajarannya, yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Dr. Ardiana Hidayah SH.MH, dan kami hormati Bapak Ibu serta teman-teman audiens yang sudah bergabung. Saya ucapkan selamat datang dalam acara webinar dengan tema Perlindungan Data Pribadi yang ditaja oleh CV Inovasi Publishing Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan laporan ya, masih belum kan? Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya apabila tidak ada gangguan sinyal. Kemudian untuk akan kami berikan malam itu absen untuk sertifikat dan rekaman Zoom juga akan kami kirimkan melalui WA Group. Jadi bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang belum bergabung, nanti silakan join, yang di linknya akan di-share melalui room chat. Kemudian sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa menggunakan fitur raise hand atau mengetik di kolom chat.
Baik, Bapak Ibu, kini kita memasuki sesi inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber inspiratif kita. Dengan hormat, izinkan saya memperkenalkan beliau, Dr. Ardiana Hidayah SHMH, lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Beliau merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Palembang, menyelesaikan jenjang strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Palembang pada tahun 2005, pendidikan strata 2 Magister Hukum yang dirampungkan di program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, program studi ilmu hukum pada tahun 2012, serta menyelesaikan studi di program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2024. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai narasumber pada beberapa kegiatan seminar, serta aktif dalam kegiatan ilmiah, baik skala nasional maupun internasional. Selain itu, beliau juga aktif sebagai tutor pada tutorial online Universitas Terbuka pada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mari kita sambut bersama-sama narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Ibu Ardiana. Bagaimana kabarnya, Ibu? Halo, selamat pagi. Alhamdulillah, kabar sehat. Senang dapat bergabung di webinar ini. Salam untuk semuanya. Baik, Ibu. Semoga Ibu dan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, tanpa berpanjang kata, kami persilahkan Ibu untuk menyampaikan materi pada sesi webinar pada pagi hari ini. Kepada Ibu, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin bisa di-share PowerPoint-nya, mungkin dari admin. Oke, baiklah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada host yang sudah mempersilakan saya untuk memaparkan materi pada pagi hari ini terkait dengan perlindungan data pribadi dengan substansi materinya menjaga hak privasi dalam kerangka hukum. Oke, next. Ya, jadi sebelum saya menyampaikan materi ini, ada baiknya kita harus memahami dulu gitu ya, apa itu data pribadi. Pada regulasi yang saat ini sudah berlaku di Indonesia, data pribadi secara khusus itu diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu menjelaskan bahwa data pribadi ini merupakan data tentang orang per seorang ya, yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun non-elektronik ya. Jadi saat ini memang kita rasakan bahwa di era digital khususnya data pribadi ini memiliki peran yang sangat penting ya, karena hampir semua aktivitas manusia, baik itu berkomunikasi, transaksi jual beli, layanan kesehatan, transaksi keuangan ya berkaitan dengan finansial dan sebagainya macam itu terkoneksi ya, terkoneksi dengan teknologi dan internet. Ada beberapa alasan pentingnya data pribadi di era digital. Yang paling utama tentu saja kita harus melindungi privasi dan identitas. Apa saja yang menjadi data pribadi itu ada yang memang sifatnya umum maupun spesifik. Secara umum memang yang sering kita gunakan itu terkait dengan data nama, alamat, email, nomor telepon ya, ataupun identitas seseorang itu yang sifatnya lebih spesifik khususnya. Akan tetapi jika data ini bocor atau disalahgunakan,
khususnya adanya pencurian identitas ya, kebocoran data, ini bisa dimanfaatkan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan ya, yang dapat membuat akun palsu kita digunakannya untuk penipuan. Tentu saja ini dapat merugikan bagi yang memiliki data itu sendiri. Selain itu, mengapa sih data pribadi sangat penting ya? Tadi sudah disampaikan untuk mencegah, ya, untuk mencegah penyalahgunaan dan penipuan, ya. Karena memang eh, tidak bisa kita pungkiri dengan majunya teknologi, tentu saja tingkat kejahatan itu juga semakin maju. Sekarang ini mengakses akun-akun penting atau diretas akun-akun penting itu sering kita dengar hal-hal itu memang terjadi seperti itu ya. Khususnya terkait dengan akun kita terkait dengan media sosial di mana seseorang yang mengatasnamakan kita mengakses, menghubungi rekan-rekan yang kita ada di dalam kontak kita untuk melakukan penipuan atau penyalahgunaan. Sehingga memang sangat penting kita melindungi data pribadi. Selain itu, data ini juga saat ini sudah menjadi aset ya. Karena memang perusahaan teknologi itu mengumpulkan data bagi penggunanya itu bisa juga digunakan untuk kebutuhan bisnis ya kayak telemarketing di mana eh, produk-produk tren-tren yang saat itu tentu saja kita menggunakan data kita pada suatu perusahaan itu bisa mereka akses untuk melakukan promosi tanpa kita sadari hal-hal seperti itu terjadi. Nah, tentu saja kita juga tanpa sadar terkadang sudah memberikan ruang ya pada perusahaan-perusahaan di mana kita ikut di dalam aplikasi tersebut, di mana di sana adanya tren pelacakan. Sehingga tanpa kita sadari membuka sosial media, ada tren-tren yang sering kita buka pada konten-konten tertentu, hal itu muncul. Nah, muncul terus ya. Dan ini memang sudah menjadi salah satu pemanfaatan perusahaan teknologi untuk menggunakan data kita, khususnya dalam hal mengeksploitasi produk-produk mereka seperti itu, ya. Selain itu, mengapa kita perlu ya data pribadi ini sangat penting? Karena memang hak atas privasi itu merupakan hak azazi, ya. eh, Melindungi data pribadi merupakan bagian dari hak privasi kita, ya. Sebetulnya di Indonesia hal itu menjadi tren yang baru. Sebetulnya di beberapa negara yang sudah menerapkan terkait dengan regulasi perlindungan data pribadi ini sudah memang betul-betul menjadikan hal tersebut sebagai privasinya gitu ya. Nggak boleh sembarangan data pribadi kita itu di digunakan. Nah, sehingga di sini dapat kita buat suatu hal menarik bahwa data pribadi di era digital ini sangat penting, sehingga kita harus menjaga data pribadi tersebut. Ini menjadi tanggung jawab siapa? Bukan hanya tanggung jawab bagi pemerintah, tetapi di sini juga peran pengguna data tersebut juga sangat dominan. Selain itu juga kita memerlukan adanya suatu edukasi ya terhadap perlindungan data ini agar tidak disalahgunakan gitu ya. Eh, Selanjutnya, perkembangan teknologi ini menjadi tantangan hukum baru ya. Dulu sebelum kita mengenal dunia maya, kejahatan-kejahatan tentu saja dapat terlihat dan memang perbuatan atau tindak kejahatan tersebut bisa segera diungkapkan seperti itu. Akan tetapi konteksnya ini berbeda ya. Penggunaan teknologi ini ada kejahatan baru saat ini ya, menggunakan dan memanfaatkan teknologi apa itu cyber crime, nah, gitu ya, kejahatan di dunia maya. Nah, tanpa kita sadari, kalau kita tidak menjaga privasi kita, ini bisa dan rentan dieksploitasi di ruang digital ya, seperti itu. Sehingga kita memang harus kesadaran yang kuat, bijak menggunakan
pemanfaatan privasi kita, sehingga kita memang betul-betul terlindungi dalam beraktivitas di dunia maya seperti itu ya. Nah, apa itu tantangan hukum baru gitu ya di dalam perkembangan teknologi digital ini? Tentu saja yang pertama tadi adanya kejahatan cyber ya. Sehingga penegakan hukumnya sangat perlu. Regulasi yang menjadi dasar terkait dengan penindakan perbuatan tersebut juga harus dilakukan. Sebagai contoh, adanya kasus pencurian data, adanya penipuan, peretasan yang makin meningkat gitu ya, sehingga memang di sini harus memang betul-betul penerapan undang-undang terkait dengan perlindungan data ataupun yang berkaitan dengan transaksi elektronik itu memang harus betul-betul dilaksanakan secara maksimal ya. Selanjutnya ada beberapa sorotan juga kita terkait dengan bagaimana perlindungan data pribadi. Memang harus kita sadari regulasi yang terbentuk ini prosesnya cukup panjang ya. Dengan proses yang begitu panjang, alhamdulillah tentunya di tahun 2022 perlindungan data pribadi secara aturan khususnya dilegalkan seperti itu menjadi dasar regulasinya. Akan tetapi masih ada juga kendala, apa itu? Karena memang undang-undang ini kan baru ya di tahun 2022, sehingga memang dalam implementasinya pasti ada hambatan ya terkait yang pertama tentu saja infrastruktur terhadap aparaturnya gitu ya. Karena memang terkait dengan cyber ini orang-orang yang memiliki pemahaman khusus ya terkait dengan penggunaan teknologi. Selain itu juga terkait dengan perlindungan data ini harus juga ada literasi yang optimal gitu ya, pemahaman publik terhadap perlindungan data ini sendiri. Karena memang data-data pribadi ini bukan hanya personal gitu ya, sudah merambah pada data-data kelembagaan yang juga harus dilindungi seperti itu. Nah, di mana di dalam kejahatan di dunia maya ini tentu saja kita memiliki keterbatasan aparatur ya dalam mengungkapkan kasus karena jaringannya begitu masif gitu ya, sehingga memang orang-orang yang betul-betul dapat memahami dan paham terkait dengan regulasi pada perlindungan data ini sendiri ya. Selanjutnya memang yang paling dominan sebetulnya ya terkait dengan perkembangan teknologi ini adanya pergeseran gitu ya. Pergeseran terhadap transaksi manusia, interaksi manusia yang dahulu dilakukan secara konvensional, sekarang bergeser gitu ya dengan kemajuan teknologi. Kita santai aja di rumah bisa melakukan interaksi ekonomi, interaksi sosial ya, maupun kita melakukan pekerjaan saat ini bisa kita lakukan hanya di rumah saja gitu ya. Nah, transaksi perdagangan ya dulunya bersifat harus tatap muka, sekarang nggak perlu lagi dengan adanya kemajuan teknologi, kita menggunakan smartphone gitu, Android kita bisa melakukan transaksi gitu ya. Tinggal klik-klik aja nih barang udah datang ke rumah. Akan tetapi tentu saja dalam kita menggunakan aplikasi ada syarat dan ketentuan untuk melakukan dan bergabung di dalam aplikasi tersebut. Salah satunya juga kita harus memasukkan sejumlah data ya, data yang secara umum biasanya nama, alamat, nomor telepon, email untuk dapat bergabung di dalam aplikasi tersebut. Nah, di sini ada celah gitu ya. Nah, data-data ini bisa disalahgunakan sehingga kalau penyedia layanan tidak tidak apa ya maksudnya tidak gercep gitu ya untuk update terhadap
keamanan gitu ya datanya ini rentan untuk diretas gitu ya, dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggunakan data-data kita pada hal-hal yang tentu saja dapat merugikan bagi pemilik data itu sendiri. Nah, salah satunya di era digital ini kita eh, tanpa kita sadari terkadang rentan adanya penipuan dan manipulasi dari data konsumen itu sendiri, di mana di sini hal-hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menawarkan produk dan segala macam gitu ya, tanpa kita sadari, oh ya harganya murah sekali, sudah melakukan transaksi untuk mengakses kembali ternyata akun tersebut tidak bisa lagi ya. Itu biasanya digunakan pada akun media sosial juga bisa ya digunakan untuk transaksi jual beli ya. Jadi memang kita harus benar-benar selektif ya di dalam menggunakan eh, data pribadi kita ya. Nah, ada hal yang sangat penting juga yang menjadi dasar dari perlindungan data pribadi itu sendiri ya. Yang pertama, secara umum terkait dengan hak atas perlindungan data pribadi itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, eh, khususnya di dalam pasal 28 G ayat 1 itu yang menyatakan bahwa setiap orang itu berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda eh, yang dibawa kekuasaannya serta berhak atas rasa aman. Nah, ini ya, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang ini merupakan hak azazi. Maksudnya apa? Memang perlindungan terhadap diri pribadi dan rasa aman eh, itu merupakan hak untuk tidak diintervensi ya, atau diawasi tanpa alasan yang sah. Sehingga memang ini ada keterkaitannya dengan konteks data pribadi di era digital ya. Memang harus kita sadari bahwa perkembangan teknologi itu memang betul-betul menjadi hal yang sangat urgent, khususnya ada hak yang harus kita lindungi. Yang terkadang kita tanpa sadari, oh ini hak privasi ya. Ya, ini sangat penting ya, karena kalau tidak dilindungi dengan baik, ini tentu saja akan mengancam terkait apa? Terkait dengan eh, rasa aman ya, rasa aman dari seseorang itu sendiri ya. Akan tetapi bukan hanya itu saja yang menjadi dasar regulasi terkait dengan perlindungan data pribadi. Secara spesifik sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022, di mana di sini memang disampaikan secara eksplisit bahwa perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak azazi manusia. Nah, itu ya. Terkait dengan pelindungan data sebetulnya juga terkoneksi dengan beberapa undang-undang ya, undang-undang transaksi elektronik, ada juga undang-undang kesehatan karena ini juga perlu dilindungi ya terkait dengan data-data kesehatan juga ya. Dan yang paling berbahaya kalau datanya sampai bocor ini terkait dengan masalah keuangan ya. Undang-undang perbankan juga mengatur terkait dengan adanya perlindungan data pribadi ini sendiri ya. Oke, next. Nah, secara spesifik memang data pribadi ini ada dua ya pembagiannya ya, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Ada yang bersifat spesifik ya. Tadi terkait dengan Undang-Undang Kesehatan, yang pertama memang data dan informasi kesehatan. Ini merupakan data yang sifatnya spesifik. Yang kedua data biometrik ya, adanya data genetika, data catatan kejahatan tentu saja ini menjadi data secara spesifik bagi seseorang ya, data keuangan. Nah, ini sangat bahaya kalau sampai disalahgunakan ya. Juga ada beberapa data yang diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan data pribadi yang bersifat umum, nah ini biasanya sering ya disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab ya untuk melakukan penipuan, biasanya seperti itu.
nama lengkap kita diretas orang, mungkin ya menggunakan media sosial, menggunakan media WhatsApp gitu ya untuk menghubungi orang-orang tertentu untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan yang pemilik data itu sendiri ya. Eh, itu yang sifatnya memang yang bersifat umum ya. Ada beberapa juga terkait dengan data-data tersebut seperti ya hal-hal yang mengidentifikasikan seseorang gitu ya. Oke, lanjut. Nah, tentu saja apa gitu peran hukum bagi perlindungan data itu sendiri. Karena memang Undang-Undang Pelindungan Data ini menjadi payung hukum atas pengguna data, ya. Di sana ada hak-hak pemilik data itu dilindungi. Selain itu juga terkait dengan Undang-Undang Pelindungan Data ini memberikan suatu ketentuan terkait dengan hak dan kewajiban bukan hanya kita sebagai pemilik data sebagai subjeknya, tapi juga pengendali data. Ya, di sana ada hal-hal yang memang sifatnya harus diikuti oleh pengendali data itu sendiri agar tidak merugikan bagi pemilik data itu sendiri. Selanjutnya juga ada ketentuan yang memberikan ruang bagaimana mekanisme apabila terjadi permasalahan sengketa dan juga penyelesaian sengketa dalam permasalahan beberapa case yang berhubungan pada pelindungan data pribadi itu sendiri ya. Oke, lanjut. Next. Oke. Jadi di sini ada beberapa prinsip ya, prinsip dasar terkait dengan hukum perlindungan data. Yang pertama adalah prinsip legalitas. Nah, karena azas legalitas inilah menjadi dasar bagaimana pemberlakuan dan penegakan hukum terhadap pelindungan data itu sendiri ya. Selanjutnya adalah prinsip tujuan spesifik dan terbatas. Maksudnya di sini adalah data itu hanya boleh dikumpulkan untuk tertentu saja yang sah ya, serta tidak boleh digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, kalau kita misalnya menggunakan data, kita mencantumkan hal tersebut pada suatu aplikasi karena kita mengikuti dan pengguna dari aplikasi tersebut, memang penyedia layanan tersebut menggunakan data kita hanya sebatas tujuan yang sesuai dengan aplikasi tersebut. Misalnya pada suatu e-commerce ya atau marketplace, tentu saja tujuan utamanya dan data tersebut memang untuk kepentingan transaksi jual beli gitu ya di dalam suatu aplikasi ataupun aplikasi lainnya itu hanya terkhusus pada tujuan utama dari penggunaan aplikasi tersebut. Sehingga prinsip ini memang harus dilaksanakan. Selanjutnya adalah transparansi ya, keterbukaan yang keterbukaannya tentu saja ada batasannya gitu ya. Keamanan, akuntabilitas, hak atas pengendali data gitu ya. Nah, terkait dengan keamanan dan kerahasiaan ini, data harus dilindungi ya dari akses, pengungkapan atau pengubahan yang tidak sah ya. Sehingga di sini memang pengendali akses memiliki peran penting gitu ya. Tentu saja kita memerlukan suatu tanggung jawab yang besar gitu ya, akuntabilitas pada perlindungan data pengguna gitu ya. Akan tetapi tentu saja terkadang gitu ya, penyedia layanan memberikan suatu ketentuan yang gitu ya, memberikan batasan atau memberikan kelonggaran bagi mereka agar tidak gitu ya, tidak terjerat atau tanggung jawab itu terlalu berlebihan gitu. Ada pembatasan tanggung jawab biasanya pengguna aplikasi seperti itu. Sehingga memang kita sebagai pengguna harus lebih jeli dan dibaca dulu ketentuannya gitu ya. Jangan sampai ketentuan-ketentuan dan kebijakan yang sudah diberikan oleh penyedia layanan itu kalau terjadi permasalahan kebocoran data, tidak ada ruang bagi kita untuk menuntut pada pihak tersebut ya.
Terkadang memang ketentuan-ketentuan tersebut mereka menggunakan aturan yang penyedia layanan istilahnya tidak dapat dituntut apabila adanya kebocoran data ya. Ada pengalihan tanggung jawab seperti itu. Nah, itu memang kita harus jeli ya di dalam membaca dan bagaimana tanggung jawab bagi penyedia layanan terhadap perlindungan data kita. Tetapi dengan adanya undang-undang ini tentu saja ada beberapa aplikasi yang sudah menyesuaikan ya, mengikuti ketentuan dan kebijakan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini sendiri ya. Oke, next. Oke, lanjut. Nah, di sini memang adanya kewajiban pengendali data, yaitu yang pertama adalah memastikan data yang dikumpulkan itu secara sah ya. Tadi sudah disampaikan sebelumnya ya. Yang kedua, menjamin keamanan teknis organisasinya. Dan yang ketiga, melaporkan insiden kebocoran data. Dan yang keempat, menyediakan akses dan koreksi data. Biasanya beberapa eh, apa ya aplikasi atau beberapa eh, pengguna penyedia layanan gitu ya pada situs-situs tertentu biasanya yang lebih sering melakukan eh, notifikasi itu penggunaan email biasanya ya atau penggunaan beberapa aplikasi kita biasanya diingatkan untuk melakukan eh, atau merefresh gitu ya terkait dengan keamanan aplikasi kita dengan adanya informasi dari penyedia layanan update paspor gitu ya. Untuk paspor kita itu harus diubah pada jeda waktu-waktu tertentu. Itu sebetulnya adalah upaya yang dilakukan oleh suatu penyedia aplikasi agar gitu ya data pribadi kita bisa terlindungi pada aplikasi tersebut sehingga kalau adanya intensitas perubahan terhadap beberapa keamanan ya data kita itu melalui pengubahan paspor yang dilakukan secara eh, ter, tertentu gitu ya limit waktu berapa bulan harus diganti itu sebetulnya salah satu upaya yang dilakukan oleh penyedia layanan agar gitu ya beberapa aplikasi kita tidak mudah diretas atau disusupi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga ini tentu saja dapat melindungi bagi pengguna layanan tersebut. Ya, selanjutnya, oke, di sini ada beberapa hak ya yang harus kita pahami terkait dengan kita sebagai subjek data ya. Subjek data itu tentu saja yang memiliki data pribadi ya. Di sini memang ada beberapa hak ya bagi subjek data itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Yang pertama adalah hak untuk mendapatkan informasi. Jadi kita memang berhak ya untuk mendapatkan informasi yang benar terkait dengan bagaimana eh, tanggung jawab ya penyedia layanan terhadap hak-hak kita ya. Yang kedua, kita berhak untuk menarik persetujuan gitu ya. Kita juga berhak pada suatu aplikasi atau suatu hal yang kita ikut di dalam situs tersebut, khususnya hak kita mengakses. Nah, kalaupun ada hal-hal yang terjadi perubahan, kita juga memiliki hak untuk koreksi data kita. Selanjutnya juga kita juga berhak gitu ya untuk menghapus atau memusnahkan data pribadi kita kalau kita tidak gitu ya menggunakan suatu aplikasi itu lagi gitu ya. Selanjutnya adalah kita juga memiliki hak untuk menunda atau membatasi proses data kita pada suatu aplikasi seperti itu ya. Akan tetapi di sini diatur juga ya pengecualian. Berarti data kita itu sebetulnya untuk kepentingan tertentu bisa diakses gitu ya. Yang pertama tentu saja kaitannya dengan pertahanan dan keamanan nasional gitu ya. Terus data kita juga bisa gitu ya tanpa izin kita untuk diketahui oleh pihak-pihak tertentu untuk apa?
untuk kepentingan proses penegakan hukum ya. Ini biasanya sudah dilakukan ya khususnya oleh lembaga-lembaga keuangan atau perbankan gitu ya. Karena memang data nasabah itu sangat sangat dijaga gitu ya. Tetapi untuk kepentingan proses penegakan hukum dasarnya juga mungkin melalui surat tertentu yang memiliki dasar hukum dan legalitasnya untuk pengungkapan suatu kasus bisa saja gitu ya data subjek data itu dilihat oleh penegak hukum seperti itu ya. Selanjutnya data pribadi juga bisa diakses apabila terkait dengan kepentingan statistik. Nah, gitu ya atau penelitian ilmiah itu bisa juga digunakan ataupun juga untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, kepentingan pengawasan sektor tertentu ya itu bisa digunakan. Oke, lanjut. Oke, next. Nah, ya. Nah, ini menjadi tantangan hukum di Indonesia ya terkait dengan data pribadi ini. Kenapa? Karena ya tidak bisa kita pungkiri beberapa tahun terakhir ini tren terkait dengan masalah kebocoran data dan penyalahgunaan data ini marak sekali ya. Ini bisa saya rangkum beberapa kasus besar gitu ya. Karena kasus ini menyangkut mungkin di antara audiens juga ada gitu ya menyantumkan datanya pada eh, data-data ini gitu ya. Yang pertama kita dikejutkan bagaimana adanya kebocoran data di BPJS Kesehatan. Nah, ya pada tahun 2021. Di sini adanya indikasi kebocoran dan diperjualbelikan. Nah, gitu ya. Data tersebut diperjualbelikan. Tapi tentu saja data tersebut biasanya terkait dengan nama, alamat, nomor telepon, ataupun yang ini sangat berbahaya sebetulnya kalau sampai bocor ya. Bisa-bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Kalau di BPJS Kesehatan tentu saja track record riwayat kesehatan peserta itu bisa dilacak oleh yang meretas gitu ya. Terus di tahun 2020 gitu ya, kita eh, dikejutkan juga dengan adanya platform terbesar di Indonesia, e-commerce ya. Ini boleh nggak saya nyebutin namanya? Tapi saya kira ini ya, udah menjadi berita nasional ya. Salah satunya kebocoran data Tokopedia, gitu ya. Di mana di sini diindikasi hampir lebih berapa juta penggunanya data itu ya seperti tadi ya data-data yang sifatnya umum sebetulnya ya akan tetapi data yang umum ini tentu saja ini meresahkan kita kalau kita mendapatkan notis atau informasi dari pihak-pihak yang kita nggak tahu nih apa maksudnya gitu ya karena rata-rata data-data yang digunakan ini untuk kepentingan marketing gitu biasanya ya. Tahu-tahu di SMS kita atau di WA kita ini ada promo apa gitu ya tanpa kita sadari itu sebetulnya kalau kita tidak menghendaki adanya notis-notis tersebut itu hak privasi kita gitu ya. Nah, selanjutnya juga ada kebocoran data KPU. Nah, ini yang luar biasa sekali ini ya. Di mana kalau kebocoran data KPU ini kan terkait dengan nomor identitas kependudukan kita. Nah, ini kan sangat berbahaya ya kalau disalahgunakan gitu ya. Eh, Apalagi kalau pemanfaatannya ini ada muatan politis tentu saja ini menyebabkan eh, yang hal-hal yang tidak baik gitu ya khususnya ya. Eh, ada juga terjadinya baru-baru ini di tahun 2023 salah satu perbankan kita juga ada indikasi kebocoran data. Wah, ini bahaya sekali ya. Tentu saja kebocoran data ini kita sebagai salah satu yang ikut juga ya memberikan data pribadi kita, ini resah dong ya, resah gitu. Takut disalahgunakan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Selanjutnya, apa tantangan hukum di Indonesia? Rendahnya literasi digital masyarakat ya. Memang digital ini hal yang baru ya. Tetapi terkadang kita itu malas untuk membaca gitu ya. Terus mengikuti perkembangan teknologi itu terlibat langsung akan tetapi kita terkadang lupa untuk membaca bagaimana
ketentuan, hak dan tanggung jawab, apa saja yang menjadi kewajiban kita di dalam suatu aplikasi atau situs yang kita terlibat di dalamnya, ya. Eh, Awal-awalnya saya juga seperti itu. Ya, untuk aduh lama bener ya harus membaca ini setuju, pokoknya setuju-setuju aja gitu ya kalau ikut di dalam suatu aplikasi tanpa kita baca gitu ya. Nah, suatu ketika kalau kita terjadi atau mengalami hal yang merugikan, kita nuntut nih kepada pihak penyedia aplikasi, tapi kita lupa. Ternyata ada beberapa ketentuan yang, oh, kami nggak bertanggung jawab kalau hal-hal yang seperti ini. Nah, itu terkadang kita lalai ya, hal-hal yang seperti itu. Sehingga diharapkan di sini sebagai pengguna teknologi kita harus melek literasinya gitu ya. Jangan hanya sekedar mengikuti, tapi kita tahu hak dan kewajiban kita dan bagaimana tanggung jawab bagi penyedia layanan ya. Sehingga kalau terjadi hal-hal yang merugikan, kita tahu ini hak kita apa dan bagaimana penyelesaian hukumnya kita tahu ya. Selanjutnya adalah lemahnya penegak hukum cyber ya. Ini hal yang baru ya. Tentu saja saya yakin dan percaya penegak hukum kita sudah melakukan suatu rekrutmen ya yang ideal untuk orang-orang yang ditempatkan pada eh, kejahatan dunia maya ya, cybercrime ya. Juga di beberapa instansi terkait dengan penggunaan teknologi ini kan masif ya untuk pengumpulan data dan segala macam. Memang harus orang-orang yang tahu gitu ya backgroundnya itu disesuaikan karena kalau eh, pada aparat yang memegang terkait dengan penegakan hukum cyber tapi backgroundnya tidak memadai gitu ya potensinya nggak ada ini bahaya sekali gitu ya. Karena sulit nanti ya pelacakan khususnya terhadap para pelakunya ya. Kalau kejahatan biasa itu mencuri misalnya ya, mencuri ayam, mencuri barang gitu ya. Orangnya bisa nih mudah dilacak, dikejar sama sama polisi gitu ya. Tapi kalau mencuri data, bagaimana cara melacaknya? Nah, sehingga memang diperlukan orang-orang yang memang tahu gitu ya. Karena melacaknya itu bukan menggunakan tenaga, nggak berlari, tapi menggunakan jaringan gitu ya, teknologi juga gitu ya. Karena memang pelaku-pelaku kejahatan dunia maya ini bukan orang-orang yang bodoh, mereka orang-orang yang pinter gitu ya. Sehingga terkadang sulit memang ya para penegak hukum untuk melacaknya, khususnya melacak keberadaan mereka di mana. Dan pergerakannya itu cepat sekali ya, terutama kejahatan pencurian data, data itu mereka gunakan ya untuk mengakses pada suatu perbankan atau lembaga keuangan, transaksinya begitu cepat, terkadang tidak bisa terlacak lagi dan sulit itu ya untuk pengungkapannya, karena memang eh, orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang itu ya yang bisa melakukannya. Selanjutnya adalah bagaimana tantangan penegakan hukum perlindungan data pribadi. Nah, ini yang juga menjadi PR ya bagi pemerintah sampai saat ini masih belum ada kepastiannya apa itu pembentukan otoritas pengawas yang independen gitu ya. Bagaimana saat ini? Saat ini yang terjadi adalah eh, terkait dengan lembaga pengawasan yang memang sudah didesain di dalam aturan regulasinya itu eh, memang suatu lembaga di bawah naungan di kepresidenan gitu ya. Mereka bertanggung jawab langsung terkait dengan pengawasan perlindungan data sampai saat ini memang belum terbentuk ya. Akan tetapi saat ini untuk melakukan pengawasan sementara di masa transisi ini masih di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Digital, khususnya pada Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital. Ya, padahal sebetulnya ya kalau di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu harusnya memang ada lembaga yang ditetapkan dan bertanggung jawab langsung dengan presiden ya. Mengapa hal ini terjadi gitu ya? Targetnya sebetulnya harusnya 2 tahun setelah diberlakukan undang-undang itu harusnya
lembaga pengawas ini sudah terbentuk. Kita tidak bisa memprediksi, terutama ya untuk membuat lembaga baru itu membutuhkan anggaran, gitu ya. eh, Anggarannya, orangnya, infrastrukturnya, gitu ya. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital ada direktorat tersendiri yang saat ini bertanggung jawab untuk pengawasan di ruang digital. Kita berharap ya next memang betul-betul lekas terbentuk gitu ya. Karena memang keberadaan lembaga pengawas independen khususnya dalam perlindungan data ini mereka tuh punya tugas yang banyak gitu ya. Tugasnya ya untuk bagaimana merumuskan, menetapkan kebijakan terhadap perlindungan data itu sendiri, bagaimana penegakan hukum administrasinya dijalankan apabila terjadinya pelanggaran undang-undang, terus bagaimana eh, lembaga ini memberikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa kalau terjadi di luar pengadilan ya. Tentu saja wewenang lembaga ini banyak sekali ya, dan ini bukan hal yang mudah ya bagi suatu lembaga untuk menjalankan apa yang diamanahkan undang-undang ya. Oke, lanjut. Nah, dapat kita simpulkan bahwa eh, perlindungan data pribadi ini memang menjadi hak azazi ya, dan memang harus kita sadari bersama. Karena memang di Indonesia terkait dengan kesadaran privasi itu masih kurang gitu ya. Justru ada beberapa pihak yang nggak ada privasi lagi gitu ya dalam rangka untuk aktualisasi diri gitu ya. Akan tetapi kalau kita menyadari privasi itu menjadi suatu aset yang harus kita lindungi, tentu saja kita harus melindungi data pribadi kita. Selanjutnya adalah dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini menjadi landasan kuat ya bagi kita gitu. Secara regulasi, hak privasi kita dilindungi oleh undang-undang. Akan tetapi untuk implementasinya harus kita sadari memiliki banyak hambatan dan tantangan, bukan hanya hambatan secara struktur hukumnya, substansi hukumnya juga harus diperkuat, dan yang paling utama terkadang yang kita lalai budaya hukum kita ya. Sampai saat ini ya kita terkadang sudahlah data kita ini kayak nggak terlalu peduli ya, padahal kalau kita menyadari hal tersebut, kita harus concern ya terhadap privasi kita ya. Selanjutnya memang di dalam perlindungan data pribadi ini harus ada kolaborasi ya, pemerintah yang membuat regulasi gitu ya, swasta yang menjadi pengguna data dalam mereka melakukan usahanya, penggunaan dan pemanfaatan teknologi ya. Dan kita sebagai pemilik data, ya masyarakat pada umumnya juga harus gitu ya berpartisipasi ya untuk tidak mudah di ditipu atau dikenakan suatu perbuatan yang menggunakan data pribadi kita gitu ya. Di sini memang kesadaran terhadap perlindungan data itu sangat penting. Mungkin itu saja ya dulu penjelasan awal saya terkait dengan perlindungan data pribadi, hak privasi kita dalam kerangka hukum, khususnya di Indonesia. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Ibu Ardiana atas paparan materi yang sangat informatif dan tentunya juga memperluas wawasan kita dan lebih aware lagi tentang bagaimana adanya ancaman dan juga sadar akan pentingnya perlindungan data pribadi. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi jika ada pertanyaan ataupun hal yang ingin didiskusikan kepada narasumber kita, silakan ketik di kolom chat ataupun bisa bertanya secara langsung.
Untuk sementara tidak ada ya Bu pertanyaan di kolom chat. Halo, bertanya? Ya, silakan Pak Aswan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah data memang sering terjadi ini apa? Entah dari mana data itu timbul, terutama di lembaga keuangan bank. Sering nasabah selalu kehilangan apakah tabungan atau ATM. Nah, sebetulnya dari mana perlindungan hukum yang diberikan oleh bank itu sendiri terhadap bocornya data tersebut? Nah, ini sering menjadi permasalahan. Nah, yang kedua, permasalahan itu timbul seandainya permasalahan itu ini dijadikan masalah pidana. Nah, kalau sudah pidana ini kan permasalahannya agak susah. Mau kita melapor ke polisi dulu, sudah polisi dulu penyidikan. Jadi ya untuk terhadap konsumen atau nasabah, ya kadang-kadang permasalahan ini apa terlalu bertele-tele atau panjang. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Bagaimana data itu bisa timbul atau tahu oleh pihak-pihak lain atau pihak katakanlah pihak yang menggunakan data tersebut, entah dari pihak apakah pihak bank ataukah data dari mana. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Nah, yang jadi bagaimanakah perlindungan hukumnya baik dari bank itu sendiri atau dari pemerintah gitu. Baik, terima kasih Pak Aswan atas pertanyaannya. Silakan kepada Ibu Ardiana. Oke, terima kasih Pak Aswan. Ya, terima kasih Pak Aswan sudah berkenan hadir ya di webinar ini. Oke, sepertinya beliau sudah siap-siap untuk melakukan aktivitas ya, tapi masih bisa menyempatkan diri ya untuk hadir di ruang webinar kita. Oke, terima kasih Pak Aswan. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya, karena memang dalam realitanya beberapa kasus terjadi kebocoran data yang merambah pada nasabah di suatu perbankan. Mau narik uang, tahu-tahu kok hilang gitu ya. Pas dikonfirmasi kepada pihak perbankan, sudah melakukan suatu transaksi gitu ya. Nah, ini ada beberapa celah ya sebetulnya yang dilakukan oleh para pelaku cybercrime ini ya. Karena terkadang memang terkait dengan keamanan data tidak mudah ya untuk mengetahui data-data nasabah karena memang ini sudah menjadi gitu ya. Kalau bukan untuk keperluan tertentu, kita orang umum biasanya nggak bisa mengetahui data ya. Tapi ini nyata gitu ya. Ada beberapa nasabah yang dirugikan, dananya hilang gitu ya. Padahal dia ingin menarik uangnya gitu, tahu-tahu uangnya hilang gitu ya, nggak ada lagi gitu. Pas di apa istilahnya dikonfirmasi pihak perbankan, oh sudah melakukan transaksi gitu ya, dilakukan oleh ini gitu. Pas kita lacak, uangnya udah nggak ada lagi, udah kosong juga. Nah ini modus-modus yang sebetulnya sering terjadi ya. Nah ini sebetulnya tidak terjadi dengan eh, begitu saja ya keterlibatan pemilik data terkadang itu ada hubungannya sehingga ini makanya ya harus benar-benar cerdas dalam menggunakan aplikasi ataupun perlindungan data. Eh, Terkadang ya eh, data-data yang diretas ini tentu saja ada pihak-pihak yang memang sudah bisa mengakses data kita. Ya, gitu biasanya. Sehingga saya sarankan ini jangan mudah terpercaya gitu ya. Ada notif-notif yang mengatakan bahwa eh, kami dari perbankan ini ada perubahan ini, tolong dikirim data ini gitu ya. Ini sifatnya rahasia, jangan berikan kepada orang lain gitu ya. Padahal ini terkadang celah-celah yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu gitu ya. Karena yang urgent ini kalau mereka sudah bisa mengakses ya akun-akun pribadi kita, mereka sudah bisa mengakses email kita karena notif terkait dengan transaksi perbankan itu tidak serta-merta ada begitu saja, biasanya informasinya ada melalui email. Nah, gitu ya. Terkadang ada beberapa yang
emailnya bocor gitu datanya gitu ya, dan mereka bisa melacak gitu transaksi perbankan mereka. Dan di situ celahnya dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya untuk membobol tabungan. Tapi terkadang juga bukan hanya pelakunya itu orang luar gitu ya. Terkadang juga ada beberapa kasus ada pihak-pihak yang berkecimpung di perbankan itu sendiri terkadang ya melakukan suatu kejahatan gitu ya. Nah, memang untuk saat ini penegakan hukumnya kita melaksanakannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ya. Kalau kejahatan tentu saja tindakannya itu masuk ranah hukum pidana, proses penegakan hukumnya memang seperti itulah mekanismenya gitu ya. Akan tetapi memang pada beberapa kasus aparat penegak hukumnya khususnya polisi terkadang mereka mengalami kendala gitu ya. Karena khususnya apa yang disampaikan oleh Pak Aswan tadi, pada kasus pembobolan ini kita ya gitu ya, saldo rekening kita itu gitu ya, harus ada koordinasi dengan pihak perbankan gitu ya. Ada beberapa masyarakat yang, aduh, yang hilang juga nggak banyak, mungkin ya nominalnya ribet ngurusnya kalau di kepolisian nanti kita ngelapor dulu dari pihak kepolisiannya, koordinasi dulu, itu belum tentu loh pelakunya itu bisa tertangkap. Karena kalau yang melakukannya itu melalui peretasan dan awalnya ya ada komunikasi melalui WhatsApp ataupun SMS gitu ya, eh, pelaku untuk meminta data-data kita, terkadang itu sulit untuk dilacak dan banyak harus berkoordinasi aparat penegak hukum terhadap dengan perbankan gitu ya, bagaimana jalannya transaksi, juga kalau menghubungnya melalui suatu provider tertentu kita harus koordinasi juga gitu ya untuk melacak ya. Tentu saja ini memang panjang dan ini sudah menjadi mekanismenya seperti itu ya. Tentu saja dengan adanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini diharapkan sebetulnya pelakunya itu mendapatkan hukuman yang lebih banyak gitu, lebih gitu ya. Akan tetapi kalau pengungkapan kasusnya mau tidak mau di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga harus mengikuti mekanisme yang ada gitu ya. Beracaranya juga mengikuti mekanisme yang ada gitu ya. Tapi tentu saja kita harus optimis, Pak Aswan ya. Walaupun eh, terkait dengan struktur hukumnya ini terbatas, Pak, ya pengungkapan kasus. Karena memang ada beberapa rekan-rekan saya di kepolisian juga. Aduh, kami pusing deh kalau ngurusin ini, misalnya apa dana nasabah yang bocor, yang apa, yang hilang gitu ya. Karena memang Pak benar gitu ya, untuk pengungkapan kasusnya itu nggak mudah gitu ya. Karena jaringannya itu kan di dunia maya gitu ya. Untuk mendeteksi para pelakunya itu ada beberapa kasus sampai saat ini yang sulit sebetulnya dilacak ya. Ini menjadi PR yang bersama gitu ya. Sehingga memang ke depannya diharapkan agar efektivitas suatu undang-undang bisa berlaku, struktur hukumnya juga harus mendukung gitu ya. Substansinya bagus, struktur hukumnya masih harus dibenahi, ya tentu saja belum efektif dalam rangka penegakan hukum itu sendiri gitu ya. Dan memang dengan adanya beberapa kasus itu, kita sebagai nasabah ya khususnya ya, jangan mudah percaya gitu ya pada informasi notif-notif yang eh, meminta informasi hal-hal yang sifatnya rahasia gitu ya. Karena terkadang itu dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Waktu kita konfirmasi sama perbankannya, nggak ada gitu ya. Kan banyak ya modus-modus penipuan kan seperti itu saat ini gitu ya. Mungkin itu Pak, memang harus kita sadari kendala besar sekali sebetulnya ya, itu tantangan terkait dengan penegakan hukum khususnya pada cybercrime ini gitu Pak ya. Oke, ada lagi Pak? Tapi memang ya ini karena kalau dalam masalah kepidana kadang-kadang pihak bank ya ini apa
istilahnya agak malas atau apa, banyak prosedur, harus izin Mm-mm. pimpinan dulu, harus ke sini dulu, sehingga betul apa yang dikatakan Ibu tadi, uang yang tidak seberapa, katakanlah bukan Iya, tidak seberapa hilang, tapi lebih besar lagi biaya yang dikeluarkan. Nah ini kadang-kadang masalah iya. itu, kenyataannya memang ada yang demikian. Jadi sehingga masyarakat, apa tadi dibilang, nah yang menjadi itu kebocoran data itu sebetulnya apakah pihak dari bank atau ada pihak-pihak lain yang istilahnya ada apa yang lagi selain daripada pihak bank sendiri, atau ada pihak lain penampungan data yang dalam sistem aplikasi teknologi yang sekarang ini. Oke ya. Jadi saya jelaskan terkadang ya terkait dengan penyedia layanan gitu ya. Mereka terkadang menggunakan pihak tertentu ya untuk menginput data gitu ya. Eh, Tentu saja bagaimana perlindungan data ini eh, harus betul-betul menjadi tanggung jawab sebetulnya ya penyedia layanan gitu. Harusnya tanggung jawab besar bagi perbankan itu menjaga keamanan data dan rahasia bank itu memang seharusnya Pak ya. Akan tetapi kita dilihat ini pada beberapa kasus ini di perbankan saja ada gitu ya bocor datanya gitu ya. Instansi pemerintahan saja itu bocor datanya. Artinya apa? Keamanan aplikasi itu ada kelemahan. Nah, kelemahannya ini tentu saja bukan orang sembarangan, Pak, yang tahu gitu ya. Yang sampai saat ini juga kita sulit melacaknya. Pemerintah juga sulit melacaknya gitu ya. Jangankan data eh, masyarakat, data pemerintahan juga diretas ini. Nah, ini kan luar biasa sekali. Artinya memang terkait dengan keamanan dan teknologi untuk menjaga kerahasiaan itu Indonesia harusnya ada gitu ya. Tapi ya tentu saja karena produk itu dari luar, kita menggunakan teknologinya dari luar, artinya dari luar juga mudah ya untuk meretasnya, melacaknya gitu ya. Ini tentu saja pihak-pihak yang memang betul-betul memahami terkait dengan cyber ya, karena ini bukan orang sembarangan. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga Pak pihak-pihak orang dalam istilahnya ya dari perbankan itu sendiri yang menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengelola gitu ya dana nasabah. Mungkin ada kepentingan tertentu dia melakukan kejahatan gitu ya. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, cukup, Pak. Oke, makasih Pak Aswan. Terima kasih Bu Ardiana atas jawabannya dan Pak Aswan atas pertanyaan pemantiknya. Selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi Bu dari kolom Oke. komentar. Yang pertama dari Pak Mulyono. Untuk masalah perlindungan data sangat penting bagi setiap masyarakat karena itu merupakan privasi bagi penggunanya. Lalu bagaimana perusahaan dapat membangun kepercayaan pelanggan dalam hal perlindungan data pribadi? Oke, baiklah ya. Eh, karena tentu saja trust itu sangat penting ya. Apalagi suatu perusahaan membangun jaringan eh, pada suatu aplikasi yang digunakan masyarakat secara masif. eh, Mereka menjaga nama baik brand itu sangat penting gitu ya. Eh, Tentu saja beberapa aplikasi perusahaan ya, mereka sudah memiliki standar ya, standar ketentuan kebijakan terkait dengan penggunaan ya, layanan yang mereka sediakan bagi masyarakat, apa itu layanan terkait dengan eh, sektor perdagangan gitu ya, sektor keuangan gitu ya. Nah, eh, ini menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan, menjaga nama baiknya gitu ya. Karena kalau terjadinya suatu hal-hal yang merugikan perusahaan, misalnya terbukti nih ada data konsumennya yang bocor gitu, nama baiknya tentu saja akan mengalami eh,
tidak baik ya gitu ya, nama baiknya akan hilang gitu bagi masyarakat, sehingga masyarakat juga takut nih, enggan gitu ya untuk bergabung dalam layanan yang mereka sediakan seperti itu. Sehingga eh, perusahaan-perusahaan yang memang memiliki nama, mereka sudah ada kebijakan tertentu ya, tanggung jawab yang awalnya dialihkan, akan tetapi sekarang ini sudah mengalami perubahan ya, disesuaikan dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, di mana apabila terjadi kerugian itu tentu saja tanggung jawabnya itu yang proporsional seperti itu ya. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan ya, kayak marketplace itu mereka melakukan suatu tanggung jawab yang proporsional. Maksudnya apa? Tidak serta-merta perusahaan itu yang disalahkan gitu ya. Kita harus melihat dahulu bagaimana runut ya kesalahan ini terjadi dari konsumen, nah, atau pelaku usahanya, nah, gitu ya. Akan tetapi pada beberapa eh, perusahaan mereka sudah memberikan kebijakan tanggung jawabnya gitu. Akan tetapi tanggung jawabnya itu disesuaikan dengan apa yang dialami atau apa yang dirugikan bagi penggunanya gitu ya. Saya kira beberapa e-commerce gitu ya, kebijakannya itu mereka sudah memberikan ruang gitu ya kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan, mereka bertanggung jawab untuk mengganti kerugian. Tentu saja ada proporsinya. Karena kalau kita berbicara masalah pelindungan data ini, ya, itu secara hitungan angka itu sulit ya dihitung ya. Karena data itu masalah privasi kita, ya. Kalau data kita sampai bocor, digunakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas nama kita untuk melakukan penipuan mungkin, itu kan merusak nama baik ya. Nah, nama baik itu tentu saja itu sulit untuk diprediksi terkait dengan nilai kerugiannya. Sehingga saya akan percaya pada platform, khususnya marketplace itu, mereka memiliki tanggung jawab besar gitu ya. Kalau ada kerugian gitu ya, yang dialami oleh penggunanya, mereka siap bertanggung jawab. Akan tetapi konteksnya adalah melakukan suatu transaksi di dalam platform tersebut. Kalau terkait dengan perlindungan data, nah ini ya, tentu saja kita harus melihat pembuktiannya bagaimana gitu ya. Akan tetapi harus kita sadari sebagai pengguna, kita akan mengalami suatu kelemahan. Bagaimana pembuktiannya gitu ya? Data saya ini bocor gitu ya. Ini gimana gitu ya? Akan tetapi tentu saja di dalam mekanisme Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi disampaikan kalau memang itu atas kelalaian perusahaan, perusahaan akan kena nih sanksinya gitu ya. Sanksinya bagaimana? Sanksi administrasi, ya mungkin secara tertulis mereka diberikan suatu peringatan. Kalau sampai suatu perusahaan penyedia layanan ini meresahkan, ya terbukti gitu ya, merugikan gitu ya bagi data-data penggunanya gitu ya, ya bisa saja sampai ditutup gitu aplikasi tersebut ya, karena ini meresahkan. Akan tetapi prosesnya panjang gitu ya. Saya kira dengan berkembangnya eh, kejahatan di dunia maya ini ya, khususnya menyalahgunakan data pribadi kita, proteknya juga sekarang ini semakin berkembang gitu ya. Sama halnya kayak penyakit gitu ya. Penyakit semakin parah, nanti ada teknologi lagi obatnya yang semakin paten gitu ya. Nah, hal itu juga terjadi sebetulnya ya. Eh, Berapa kasus di dunia maya gitu ya. Ada peretasannya, ada lagi nih protek-proteksnya gitu ya untuk melindungi keamanan data gitu ya. Saya kira memang betul yang disampaikan oleh penanya tadi gitu ya. Ini gimana gitu ya untuk rasa percaya pada suatu penyedia layanan gitu, data kita ini aman atau tidak gitu ya. Tentu saja biasanya khususnya di dalam perbankan ya, mereka melakukan upaya yang komprehensif gitu ya untuk menjaga nama baiknya gitu ya. Kalaupun ada pelaporan-pelaporan, proses hukumnya memang mereka jalankan gitu ya untuk
mengungkapkan kasus kalau memang itu merugikan bagi pihak nasabahnya, tentu saja ada tanggung jawab bagi perusahaan gitu ya untuk mengganti rugi gitu. Oke, itu saja. Lanjut mungkin. Baik Ibu, untuk pertanyaan. Oke. Baik Ibu, untuk pertanyaan ketiga dari Ibu Serika Aprita, pertanyaannya, bagaimana pemisahan data pribadi yang boleh diketahui publik dan yang tidak boleh diketahui? Oke, Kemudian, baik. iya, untuk pertanyaan terakhirnya ada satu lagi Ibu, Ya, boleh. Oke, izinnya Ibu. Menurut Ibu, apakah penegakan hukum dan upaya dari pemerintah sudah bagus dalam mengenangani data pribadi ini? Dan juga selain penyelesaian di dalam dan di luar litigasi, apakah ada jalur lain yang bisa ditempuh korban dalam mendapatkan haknya? Untuk pertanyaan terakhir dari Ibu Nia Novianti. Oke, terima kasih. Oke ya, memang pertanyaannya bagus gitu ya. Jadi apa saja gitu ya data-data yang mungkin boleh gitu ya diketahui oleh umum gitu. Dan yang sifatnya rahasia. Nah, sebetulnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Data itu sudah dibuat suatu kategori besar gitu ya. Ada data yang bersifat umum, ada yang data yang bersifat spesifik ya. Jadi memang kalau yang data bersifat umum itu biasa digunakan ya untuk mengetahui identitas seseorang gitu ya. Tetapi kalau kita tidak mawas itu bisa dimanfaatkan juga gitu ya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Secara umum sebetulnya data nama, alamat itu umum digunakan ya. Akan tetapi juga kita harus hati-hati juga gitu ya memberikan informasi terkait dengan alamat email gitu ya, nomor handphone. Karena terkadang nomor handphone ini ya biasa digunakan untuk pihak-pihak tertentu dalam memudahkan proses pemasarannya mungkin ya. Itu sebenarnya penyalahgunaan data juga telemarketing itu ya. Kalau kita bersedia untuk dikirimin promosi gitu ya, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau kita tidak berkenan, nah gitu ya, sebetulnya nggak boleh. Nah, akan tetapi tentu saja ada yang sifatnya manusia ini yang sudahlah nggak apa-apa gitu ya. Tetapi harus itu dilindungi ya. Oke, selanjutnya tadi bagaimana penyelesaian gitu ya permasalahan perlindungan data. Sebetulnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu sudah ada ya eh, mekanisme mekanisme yang mengatur penyelesaian sengketa ya. Memang diawali dengan penyelesaian secara administratif dulu gitu ya. Ini bagaimana? Nah, tentu saja kita ini mengalami kendala ya karena sampai saat ini lembaga independen yang otoritasnya memang khusus untuk perlindungan data ini masih belum dibentuk ini ya, dalam proses ya. Akan tetapi ada alternatifnya, ada beberapa kebijakan ini dialihkan untuk sementara di bawah naungan kementerian gitu ya, ada direktorat tersendiri yang memang mereka bertugas untuk mengawasi ya dan menerima pengaduan dari masyarakat dan memberikan sanksi gitu ya. Tapi untuk efektivitasnya mungkin belum bisa ya karena memang lembaganya belum terbentuk gitu ya. Tetapi secara normatifnya gitu ya penyelesaiannya itu bisa sifatnya teguran ya, penghentian sementara dalam proses data, penghapusan data itu sendiri dan lebih ekstrim lagi kalau memang mengalami suatu kerugian harus ganti rugi itu ya. Nah, memang secara mekanismenya bisa melakukan gugatan perdata maupun pidana ya. Kalau perdata itu khususnya kalau pihak tersebut mengalami kerugian dan kerugian itu terkait dengan penyalahgunaan data kita dan terbukti itu bisa gitu ya dilakukan ya. Tentu saja harus memenuhi unsur-unsur eh, perbuatan melawan hukum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Kalau hukum pidana tentu saja ini sudah menjadi suatu kejahatan itu sanksinya juga jelas gitu ya. Sanksinya jelas
baik itu penjara maupun denda. Dendanya tuh nggak main-main ya, miliaran gitu ya kalau di dalam aturan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu sendiri. Itu memang secara litigasi yang bisa kita lakukan. Non litigasi bagaimana gitu ya? Ada gitu ya. Alternatif penyelesaian sengketa yang diatur sebetulnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Data. Baik itu melalui mediasi, arbitrasi maupun negosiasi ya. Tentu saja eh, penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu harusnya lebih efektif ya. Karena di sini peran serta eh, dari penyedia layanan yang mengendalikan data kita itu betul-betul intens komunikasi ya, memberikan suatu ganti rugi atau tanggung jawabnya terhadap pengguna gitu ya. Akan tetapi tentu saja untuk efektivitas di litigasinya memang harus concern ya dalam penyelesaian masalah pelindungan data ini ya. Tidak serta-merta ini bisa prosesnya berlangsung begitu cepat. Tentu saja ada tahapan-tahapan yang harus dilalui gitu ya. Tadi sejalan dengan apa yang disampaikan penanya yang pertama, aduh ribet gitu ya. Sebetulnya memang sebaiknya penyelesaiannya ini bisa dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa aja ya. Itu sudah ada sebetulnya regulasi yang mengatur terkait hal tersebut. Mungkin seperti itu. Ya, ada lagi? Untuk pertanyaan sudah terjawab semua, Ibu. Ya. Ya. Baik, terima kasih Bu atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Jadi memang dibutuhkan efektivitas pada undang-undang yang berlaku dan juga struktur hukum juga harus dibenahi ya Ibu. Iya, Kemudian betul. data umum dan pribadi tadi harus kita spesifikasikan mana yang bisa kita masukkan dan mana yang tidak, yang kita rasa itu privat. Kemudian tentunya juga ada alternatif penyelesaian terkait sengketa melalui dengan bantuan pihak terkait. Betul sekali. Baik, terima kasih Bu atas paparan materinya. Selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Bagi rekan-rekan yang bisa menghidupkan kameranya, Bapak Ibu sekalian, silakan kita foto bersama. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya Ibu izinkan kami menampilkan plakat pemateri Ibu. Mohon diterima. Mohon bantuannya operator. Sebentar ya Ibu. Nanti kita foto ulang kok Pak dan Ibu. Bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang belum mengaktifkan kameranya, boleh silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, sembari juga untuk menampilkan sertifikatnya. Nanti kita akan berfoto ulang. Kita foto bersama bareng ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. 3, 2, 1. Benar, Bang. Betul, Bang, sertifikat. Sudah. Oke, baik Ibu. Mohon diterima ya Ibu. Terima kasih telah menjadi pemateri kami. Oke, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, baik.
Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, bagi yang belum mengisi link absensi, silakan diisi. Ada di kolom chat. Sembari itu, mohon jangan keluar terlebih dahulu karena ada info menarik yang akan saya sampaikan, yakni mengenai reward pulsa tadi bagi peserta teraktif, itu ada 4 orang. Jadi nanti silakan menghubungi kami dari grup WhatsApp, dan untuk link sertifikat, dokumentasi, dan materi lainnya bisa diakses dari grup. Jadi kita akan memberikan sertifikat bagi yang mengisi link absensinya saja. Kemudian izin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, izin menyampaikan dan memperkenalkan Inovasi Publishing Indonesia terlebih dahulu. Jadi, Inovasi Publishing Indonesia adalah CV yang bergerak di bidang penerbitan buku, di mana Bapak dan Ibu yang ingin menerbitkan buku, kami menyediakan beberapa paketan penerbitan. Izin menyampaikan, yang pertama ada paket hemat. Jadi di paket hemat ini, Bapak Ibu hanya perlu mengirimkan naskah beserta hasil cek Turnitin dengan maksimal 200 halaman dan hasil cek Turnitin maksimal 30%. Kemudian, untuk Bapak Ibu yang mungkin sibuk atau tidak sempat menyusun naskahnya ke dalam template penerbit, kita ada menyediakan paket tunggal, di mana paket tunggal ini Bapak Ibu hanya perlu mengirimkan naskah mentahnya saja. Nanti untuk turnitin, layouting naskah, itu bisa diatur oleh kami sebagai penerbit, dan di paket ini juga khusus Bapak Ibu bisa isi 3 orang penulis. Dan jika ada penambahan penulis, itu akan ada biaya tambahannya. Kemudian kita ada paket kolaborasi, yaitu paket menulis dengan penulis lain. Jadi bisa dari Ibu Ardiana mengajak atau bergabung bersama Bapak Mulyono dan Pak Aswan untuk bergabung di paket kolaborasi. Dan juga ada paket konversi. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya skripsi, tesis maupun disertasi, mari Bapak Ibu jangan dianggurin naskahnya. Mari kita terbitkan aja di Inovasi Publishing Indonesia. Caranya mudah, gampang, dan langsung aja hubungi admin kami nanti. Kemudian ada juga paket Ghostwriter. Jadi ini adalah paket eksklusif dari kami, di mana paket ini nanti Bapak Ibu nggak perlu capek nulis naskah atau bahkan mencari materi, cukup informasikan saja judulnya apa, bab-babnya mau apa, jadi judul-judul besarnya saja itu bisa diberitahu kepada kami. Nanti kami akan bantu untuk mencarikan dan membantu sampai publikasi bukunya hingga dicetak. Nanti ke depannya akan kami... Nggak bisa dibuka, Bu. Bagaimana, Pak? Link up. Daftarnya nggak bisa dibuka, daftar hadirnya nggak bisa dibuka. Oke, baik Bapak. Nanti setelah selesai webinar akan kami atur, kami setting. Jadi setelah ini ya Bapak, terima kasih sudah diberitahu. Silakan Bapak Ibu diisi kembali link absensinya. Apakah sudah bisa diakses? Sembari menunggu link absensi, saya izin melanjutkan menyampaikan mengenai perkenalan CV Inovasi Publishing Indonesia, Bapak Ibu. Izin memberitahukan juga bahwa di website kami telah ada di-upload buku Ibu Ardiana. Ibu Ardiana merupakan salah satu customer kita yang telah menerbitkan bukunya di Inovasi Publishing Indonesia. Jadi ada kesempatan juga kepada Bapak Ibu sekalian, karena bagi yang join webinar pada hari ini itu ada diskon 10%. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin mengklaim reward itu bisa nanti menghubungi admin kami atau menghubungi dan menginformasikan di grup webinar. Sekian penyampaian dari saya. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, apakah dari Ibu Ardiana ada closing statement-nya, Bu? Oke, terima kasih kepada host yang masih memberikan ruang untuk saya ya.
Yang pertama tentu saja saya ucapkan terima kasih ya atas webinar yang diselenggarakan oleh inovasi ini. Ini memberikan suatu ruang bagi saya untuk share informasi kepada para peserta khususnya terkait dengan tema perlindungan data pribadi ini. Dan diharapkan di sini memang kita menjadi orang yang cerdas ya, tidak mudah tertipu dengan pemanfaatan data pribadi kita oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Harapan saya kepada rekan-rekan yang ingin ya lebih komprehensif lagi memahami regulasi dan ketentuan-ketentuan terhadap perlindungan data pribadi ini, boleh Bapak Ibu ya monggo diaturi beli buku saya gitu ya. Mungkin itu saja. Ya, makasih kepada host ya. Baik, terima kasih Ibu atas closing statement-nya. Terima kasih juga atas kebersamaan dan antusiasme Bapak dan Ibu semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi bekal yang bermanfaat. Akhirul kalam, bunga melati mekar berseri, ilmu hukum jadi bekal diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Baik, Ibu, linknya masih belum bisa ya. Sebentar, Ibu, kami cek terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu, sudah kami setting kembali untuk link absensinya. Jika masih ada kendala, bisa dikabari. Ini sudah Priska cek dan linknya bisa dibuka. Sudah Ini bisa. deh, sini deh, belum deh. Bagaimana Pak? Nggak bisa dibuka, Mbak. Masih tetap nggak bisa dibuka. Bapak boleh sudah login ulang kembali, Ibu. Barusan sudah kami update dan saya buka sudah bisa. Nggak bisa, ya. Nah, ayo. Udah Mbak ya, nggak bisa dibuka nih. Makasih. Dah. Mbak Ardiana, sukses, Bu Dekan. Ya, terima kasih Ibu sudah join. Nanti link absensinya akan kami cek dari data kehadiran Zoom saja ya Ibu, nanti akan kami kirimkan. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Uswan nanti izin menghubungi ya Pak untuk memberi pulsa tadi dan juga Ibu Nia Nopianti, Bapak Mulyono dan peserta yang Linknya Bu dikirim di WA Bu. Link absennya. ya baik Bapak boleh Pak. Ya, kirim di WA aja. Izin live-kan webinarnya ya Pak. Terima kasih.
Ada tuh udah setting semua dari kita. Ya, pengen bisa nggak? Ini KPO nggak juga di. Bisa. Oke.
Teguh. inovasi publishing, Banyak orang literasi, cerita. jadi kekuatan bangsa. 28. Nggak jelas orang. Punya makna, setiap halaman penuh dengan ilmu yang abadi. Inovasi publishing hadir untuk berikan yang terbaik, buku-buku berkualitas untuk masa depan yang cerah. Kami jamin 100% kualitas terbaik. Setiap buku yang terbit adalah karyamu. Dengan dedikasi kami terus berkarya. Inovasi publishing memenuhi impian bangsa. Kami jadi kualitas terbaik. Tiada tandingannya. Inovasi publishing, literasi, menjadi kekuatan Lagu punya. Pamit.